Halo sahabat angler, jumpa lagi. Oke, di video kali ini aku mau bahas lagi ya tentang mancing muara sungai. Karena memang tema channel kita ini bahas tentang muara sungai, teman-teman. Jadi ada pertanyaan dari teman viewer, itu tips mancing di spot dangkal. Nah, jadi aku ambil kesimpulannya kita tips mancing di muara dangkal, teman-teman ya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Oke teman-teman, tips pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu survei spot dulu ya. Nah, hal yang pertama kita perhatikan ya, kita harus tahu dulu ciri-ciri spot muara dangkal itu seperti apa. Biasanya kalau muara dangkal itu dia maksimal tinggi airnya itu sekitar 1,5 atau 2 meter ya teman-teman ya. Dan ketika surut itu terlihat dasar sungai, walaupun nggak terlihat sekali, setidaknya samar-samar, itu sudah termasuk spot dangkal ya teman-teman. Jadi tadi survei spot itu paling penting teman-teman. Nah, kemudian kalau kita mau mancing ke muara dangkal itu datang saat air surut, itu poinnya, itu paling penting. Kenapa? Karena saat air surut ini kita mau cari spot-spot potensial teman-teman. Nah, contohnya seperti uh, kubangan ataupun lubuk atau parit yang ada di dasar sungai. Istilahnya itu bagian terdalam di dasar sungai teman-teman. Nah, biasanya ciri-ciri spot seperti itu banyak terdapat ikan-ikan predator teman-teman. Nah, karena sejatinya di muara itu kan ketika air surut dan terlihat dasarnya, ikan-ikan pasti akan cari tempat yang terdalam di dasar sungai. Itu ya. Jadi makanya kalau kita mau mancing ke muara itu, mau dia air surut atau air pasang, kita harus tahu dulu titik-titik spotnya. Seperti tadi bagian terdalam di muara sungai teman-teman. Cara lihatnya gampang. Kalau saya biasanya cari dari jembatan, kemudian dari atas pohon, atau pokoknya dari tempat tinggi. Kita lihat aja di bagian sungai itu yang agak sedikit gelap atau samar-samar, itu biasanya uh, spot itu biasanya yang bagian terdalam di muara sungai teman-teman. Nah, cara taunya ada ikan atau enggak ya kita harus tes casting ataupun dasaran gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah datang sekali kita tes nggak dapat, besok kita datang lagi dapat, berarti di situ termasuk sarang ikan ya, atau ikan sering singgah ke situ teman-teman. Berarti kita ambil kesimpulan di dalam kubangan itu, di dalam bagian terdalam itu terdapat kayu ataupun batu, rumpon lah untuk tempat tinggal si ikan-ikan tadi teman-teman ya. Jadi seperti itu tipsnya teman-teman. Kalau kita mau mancing ke muara sungai yang dangkal, eh, kita mau tahu seperti apa ciri-cirinya, yaitu tadi kita cari tempat terdalam di bagian terdalam di muara sungai. Itu tipsnya guys. Nah, karena memang banyak juga nih teman-teman yang mancing datang nggak dapat gitu kan, mancing saat air surut, casting nggak dapat karena dia nggak tahu keberadaan ikan itu di mana. Karena udah pasti nih jaminan, kalau saya udah pasti kalau ikan, kalau air surut ikan pasti nyari tempat terdalam di dasar sungai, itu udah pasti dia. Karena sifat ikan ini kan sedikit pemalu atau penakut ya, kalau jumpa benda yang lebih besar daripada dia teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Jadi saya nggak hanya teori aja, kita langsung praktekkan hari ini. Kebetulan air gerak pasang, dan aku kebetulan juga dapat spot kubangan ya, bekas galian apa namanya, keramba gitu ya. Jadi keramba itu ketika surut dia tetap ngembang gitu, nggak kempes, tetap bentuk bulat gitu ya. Jadi sengaja para petani keramba itu dia menggali bagian dasar sungai. Nah, itu dalam, ketika air surut katanya sekitar 1,5 meter teman-teman. Jadi itu potensi sekali. Dan aku mau tes hari ini casting sama main dasaran. Karena nanti coba casting, karena memang lubungnya nggak besar teman-teman, itu sekitar 2 kali 2 lah, 2 kali 3 gitu. Jadi kita mau tes pakai casting atau dasaran. Oke guys, langsung aja kita masuk ke skema pasang surut hari ini.
Oke teman-teman, kita masuk ke skema pasang surut hari ini, dan hari ini surutnya itu jam 6 ya, pas banget ini teman-teman. Jadi emang rencananya saya mancing pagi. Jadi nanti kita akan datang ke spot itu di antara jam 7 ke jam 9 lah mungkin waktu mancing kita ya, waktu mancing saya nanti. Biasanya saya mancing 2 jam itu teman-teman, nggak lama. Karena kalau udah pasang ke sini, ke tinggi sini emang agak susah ya. Kalau di muara dangkal itu, karena ketika air pasang seperti ini, ikan akan pada nyebar teman-teman. Jadi kita nggak tahu, agak susah nyari keberadaan ikan tersebut ya. Nah kalau sore itu biasanya di jam sore ini nggak bagus teman-teman. Kalau sore biasanya kalau memang mau tes di antara inilah jam jam 4 ke jam 6 lah. Jam 4 ke jam 6 biasanya kalau apa. Tapi kurang bagus ini teman-teman. Saya jarang strike kalau mancing di saat jam seperti ini. Jadi saya akan mancing di jam 7 ke jam 9 mungkin ya. Paling lama gitu, pokoknya 2 jam lah. Oke guys, langsung aja kita cus ke spotnya. Enggak. Wuhui. Besar guys. Aku bilang juga apa? Lumayan guys. Kayak udang, UL ya, udang lempar. Yang nggak amis-amis itu. Pakai udang guys, lumayan guys. Nah, size-nya guys. Udang lempar guys. Ikan bakar guys. Teman-teman. Tunggulah, sabarlah. Slow. Oke teman-teman, jadi tadi itu strike 1 ekor ya, lumayan besar teman-teman. Kerapunya ya, cuman sayangnya pas momen strike-nya saya nggak ngerekam ya, karena memang main dasaran kita harus full ngerekam gitu ya. Takutnya memorinya nggak cukup. Tapi seperti teori saya, bener kalau di spot dangkal itu kita harus cari di bagian sungai yang terdalam. Kita harus cari bagian terdalam di dasar sungai teman-teman. Biasanya ikan pasti ngumpul itu. Jadi aku masih penasaran spot itu, mungkin nanti aku akan balik lagi, akan tes lagi ya. Coba kita main sore ataupun nanti main pagi lagi. Kita lihat pasang surutnya bagusnya jam berapa teman-teman. Oke guys, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa klik tombol subscribe dan like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.